Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Haida, dari UPTD SD Negeri 62 Parepare. Kali ini saya akan memaparkan tentang gerakan penguatan pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang baik. Lebih dari sekedar pengetahuan akademis, karakter mencakup nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, empati, dan kerjasama. Inilah yang membimbing anak-anak menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana, menciptakan hubungan yang sehat, dan membangun kepemimpinan yang beretika. Pendidikan karakter tidak hanya membentuk individu yang kuat moralnya, tetapi juga masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Mari bersama-sama memberikan perhatian pada pendidikan karakter untuk membentuk generasi muda masa depan yang berintegritas dan berdaya tahan. Sebenarnya, PPK itu apa definisinya? Penguatan pendidikan karakter adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian pada peserta didik. PPK bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki integritas, kejujuran, empati, dan tanggung jawab, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan sikap yang baik dan nilai-nilai yang kuat. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah membangun integritas. Yang kedua, meningkatkan empati dan kerjasama. Yang ketiga, menumbuhkan kepemimpinan berkualitas. 4. Membentuk kepribadian yang berkarakter. Dan yang kelima adalah menyiapkan untuk tantangan hidup. Dalam PPK, ada beberapa metode-metode yang bisa digunakan dalam pengajaran. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif. Yang kedua adalah proyek-proyek berbasis karakter. Dan yang ketiga adalah studi kasus karakter positif dalam sejarah atau sastra. Bagaimana mengimplementasikan PPK di sekolah? Implementasi PPK atau penguatan pendidikan karakter di sekolah melibatkan pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari. Guru berperan dalam mendemonstrasikan dan mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada siswa. Pembiasaan nilai-nilai positif ditekankan melalui metode pengajaran kolaboratif, proyek berbasis karakter, dan studi kasus. Melalui langkah-langkah ini, sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan moral dan etika peserta didik. Evaluasi dan pengukuran dari keberhasilan PPK itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah indikator yang digunakan dalam keberhasilan PPK. Kemudian yang kedua adalah metode evaluasi apa yang digunakan dan pengukuran apa yang digunakan dalam penerapan PPK. Yang ketiga adalah contoh hasil evaluasi dari sekolah-sekolah yang telah menerapkan PPK. Jadi kita dapat ATM atau mengambil contoh dari sekolah yang telah menerapkan PPK untuk pemaksimalan PPK yang akan dilakukan di sekolah kita. Dampak dari
PPK itu sendiri dalam kehidupan masyarakat itu ada dua, yaitu yang pertama adalah peningkatan moral dan etika dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah peran PPK dalam membangun kepribadian yang kuat. Sementara tantangan dan peluang yang bisa dilihat di masa depan. Tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai lokal. Jadi tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai lokal melibatkan risiko penghilangan nilai-nilai tradisional akibat pengaruh budaya asing. Sementara itu, peluangnya terletak pada kemungkinan adopsi nilai-nilai lokal dalam skala global, memperkaya keberagaman budaya dunia. Menghadapi tantangan ini memerlukan keseimbangan antara globalisasi dan pelestarian nilai-nilai lokal untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap berakar pada identitas dan tradisi lokal. Bapak Ibu sekalian, dari hasil penjelasan tentang pendidikan penguatan karakter, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan karakter bukan hanya sekedar konsep, tetapi suatu keharusan dalam pendidikan masa kini. PPK memainkan peran kunci dalam membentuk generasi masa depan yang berintegritas, empatik, dan berdaya saing tinggi. Dengan membangun fondasi karakter yang kuat, kita membentuk masyarakat yang beradab dan harmonis. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak-pihak sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah untuk bersama-sama berkomitmen melanjutkan perjalanan menuju pendidikan yang memperkuat nilai-nilai karakter, memastikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting dimulai dari masa dini. Maka yang paling berperan utama sebelum anak-anak sampai di sekolah itu adalah pendidikan karakter yang ada di rumah. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua lebih menekankan pada pendidikan karakter di rumah. Setelah itu akan dilanjut oleh guru di sekolah untuk tetap membina karakter dari anak-anak didik kita untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup sampai di sini pemaparan saya pada kesempatan ini. Semoga kita diberikan kesempatan di waktu-waktu mendatang untuk berbagi ilmu tentang hal-hal yang baik. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.